Cek, 1 2 cek. Era pandemi tentu berdampak kepada seluruh sektor ekonomi, dan yang pastinya yang tidak bisa dilupakan adalah sektor seni dan budaya. Kita tahu seluruh sektor ekonomi sangat berdampak di pandemi ini, dan tentunya sektor seni dan budaya juga tidak bisa kita anggap enteng dan remeh, karena pasti kena dampak juga. Nah, mungkin saya akan memperkenalkan di sebelah kanan saya, partner saya, pemimpin redaksi dari anjangsana.id, sekaligus pegiat dari pada seniman dan budayawan, mungkin bisa dikenal atau lebih dikenal sebagai penyair, Siar Ramses Simatupang, Bung Sihar. Boleh tepuk tangannya untuk Bung Sihar. Mic-nya dinyalain Pak, boleh ngobrol Pak. Sekalian ini juga saya mengucapkan selamat datang kelahiran Anjangsana. Banyak para seniman di sini sebenarnya. Selain Bung Frans Kencara Ranta, Frans Akordeon biasanya dipanggil ya. Mas Ames ya. Big FM di sini sastrawan, Ireng Halimun sastrawan dan jurnalis, penggiat sastra. Ada Mbak budaya, Mas juga Mas Gogor Purwoko dan Mas Busro teater. Jadi di sini sukacita lah ya di tengah kondisi pandemi, kita di tengah kontemplasi saat ini, di tengah kelahiran Anjangsana, mereka semua bersedia hadir meramaikan ini. Betul Bung Siar. Jadi di sini juga selain bintang tamu yang ada di kiri kanan kita juga teman-teman di sana ternyata banyak juga pekerja yang antusias dalam acara ini, Bung Siar. Ya, amin. Dan kita semua membaulah menoreh semangat dan harapan di tengah kemarin keterpurukan kita sebagai kepompong di tengah pandemi gitu ya. Jadi temanya pun menarik pas sekali. Ya. Pandemi dan dunia digital nih ya. Jadi banyak teater, banyak seni rupa akhirnya coba memasuki dunia digital di tengah pandemi ini. Dan Anjangsana juga lahir di tengah kondisi pandemi kemarin sebenarnya 20 Oktober. 2020 ya? Iya. Yang kamu bilang kemarin apa? Anjangsana itu lahir pada saat pandemi, gila ya? Gila. Edan. Karena seluruh sektor kita tahu semua berdampak. Banyak yang kita melihat sendiri turun bahkan lesu. Tapi ini anjangsana.id makanya kita terheran-heran berdiri di tengah pandemi. Tahun lalu kalau nggak salah PSBB ketat atau transisi saya lupa. Tapi bisa berdiri. Nah ini menjadi bahan pertanyaan. Artinya luar biasa anjangsana.id ini. Bukan cuma di media ya, hampir semua kesenian juga terpuruk ya. Teater lepas dari panggung. Berapa teater akhirnya coba menorehkan di dunia digital ya. Kita sebut teater koma, bahkan ada tuh pertunjukan di dalam studionya akhirnya dibuat. Teater payung hitam, misalnya Raman Sabur, aku lihat tuh ada C19 COVID dengan suasana tubuh performing ya. Di sini juga ada Exanjen ya, Mas Agus Firmansyah ya, Bang Agus Firmansyah ya. Juga Exanjen dengan teman-teman, komunitas tanpa nama dengan Agus Firmansyah, Fukar Lodak, Joel Taher, Pak Pipin Putri ikut di film Larung itu ya. Iya betul. Dan menorehkan prestasi seperti juga yang lain di tengah pandemi itu gitu. Ya, jadi di tengah pandemi saya dengar juga Bambang Asrini Wijanarko dari JAM ya. Jakarta Art Movement juga melakukan pergerakan dengan digital itu. Mas Aisul juga nanti bisa cerita lah. Mas Aisul juga bisa cerita. Ya. Mungkin Mas Topan juga bagaimana di Jakarta bisa melihat denyut gerak seni budaya, pekerja seni tengah keterpurukan kemarin ya. Karena meski terpuruk, semangat dan harapan hidup kita tetap harus ada gitu loh. Mungkin seniman adalah salah satu kelompok yang bisa kembali memberikan harapan. Seperti banyak bencana-bencana yang sebelumnya kita dengan doa dan duka, seringkali kita bergerak untuk memberikan semangat. Seniman adalah salah satu untuk memberikan semangat, meski tetap dengan protokoler, masker, vaksin, dan berbagai hal yang lain. Tapi jelas ketika semangat itu patah, ketika kita bagaimanapun hati yang semangat adalah obat gitu ya. Hati yang senang itu penting gitu.
Jadi di tengah itu kita membina kebahagiaan. Kita tahu bahwa pekerja seni kemarin 2 tahun itu bergerak menjadi sambilan pekerjaan macam-macam. Ya. Mas Vitano, kalau harus diungkap biodata biografinya mengerikan itu. Ada kerja ini, kerja itu. Karena para pejuang teater, seniman teater harus lepas dari panggung, para perupa harus lepas dari gedung galeri gitu ya. Ya. Harus lepas dari massa. Seniman dengan masyarakat itu begitu dekat ya. Estetika resepsiator masyarakat itu begitu dekat. Nah, ketika kehilangan, seniman harus membaca dunia digital, harus membaca berbagai bentuk media sosial gitu loh. Sementara mereka juga harus memikirkan dapur mereka. Ini banyak problem yang menarik. Mas Warso bilang kemarin lagi ngobrol-ngobrol, kita tuh seperti kembali ke dalam gua dan tidak berhubungan lagi antara manusia, harus saling curiga. Tapi nggak bisa, harus pesimis terus gitu. Saya bilang sama Mas Warso, betul Mas. Tapi kondisi itu cukup membuat pukulan buat para seniman. Nah itu kita berbincang-bincang lah ya, berbagi rasa gitu ya. Tuh, itu mungkin gini, Bung Siar, sebelum lanjut kita mungkin perkenalkan teman-teman yang ada di sini dulu. Ya. Di sini sebelah kanan Bung Siar ada Mas Ais Sulianto sebagai pelukis. Terima kasih, Bang. Kemudian di sebelah kiri saya ada Bang Agus Firmansyah sebagai pegiat film ya, kalau nggak salah ya. Sedang. Oke. Kalau nanti juga ada beberapa, ada satu segmen yang mungkin bisa tampilkan ya karya dari teman-teman komunitas tanpa nama. Ya, betul. Oke, nanti mungkin kita bisa lihat. Yang kemudian sebelah kiri saya ada, menurut saya ini tamu luar biasa. Beliau ini sebagai pengamat budaya dan politik khususnya di DKI Jakarta, Dr. Andes Taufan Bakri MSI. Terima kasih, Yang Taufan Bakri ya. Pak Taufan. Oke, jadi tadi menyambung dari Bung Sihar mengenai bagaimana nih sebenarnya sih kondisi khususnya teman-teman pekerja seni dan budaya di era pandemi, karena yang kita lihat di media sosial maupun di layar kaca televisi di rumah kita masing-masing, ya itu mungkin seringnya kita profesi-profesi lain ya. Bahkan saya sendiri ini pekerja seni dan budaya seperti apa nih, bagaimana nih di era pandemi begini? Nah mungkin Bung Syar bagaimana tanggapan? Mungkin ada ini hujan menjadi berkat di luar Balai Budaya nih. Berkah. Mungkin di sini banyak yang terlibat langsung ya. Nanti bisa diteruskan ini. Bagaimanapun saya lihat para seniman tetap berkarya ya Mas Aisul ya. Dengan cara masing-masing, dan dunia digital ini makin dikenal, mulai merambah lah. Walaupun ada juga yang tetap tidak ingin Mas. Ada teman teater yang tetap menolak bahwa ketika sudah dalam media sosial dengan cara tayangan itu bukan teater lagi. Karena teater adalah panggung. Nah, itu ada yang menolak. Tapi ada juga yang akhirnya bisa beradaptasi dengan dunia digital gitu ya. Itu masing-masing. Nah, mungkin Mas Aisul dan Mas Agus Firmansyah bisa cerita bagaimana perjalanan selama pandemi ini. Selain saya, nanti kita bisa ulas lebih lanjut. Nanti dari teman-teman juga bisa memberikan komentar ya. Silakan. Mungkin dari Mas Aisul dulu ya. Gimana Mas Aisul? Oh siap. Yang muda dulu katanya. Gimana? Mas Agus Firmansyah? Umur saya masih 18 sebenarnya. Gimana? Maksudnya khususnya teman-teman pekerja atau pegiat dari pada seni film di era pandemi ini seperti apa? Bahkan saya dengar kalau nggak salah film yang dibuat dari komunitas tanpa nama ini juara di mana-mana ya. Mungkin bisa cerita bagaimana di era pandemi ini seperti apa berkaryanya? Dialog santai. Ini dialog santai. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang. Semalam aku mencoba untuk menulis pandemi, digitalisasi dan kesiapan. Ya. Memang kalau kita ngelihat ke belakang soal pandemi memang membuat semua terpuruk. Semua sudah menjadi beralih format dari sebuah tatap muka yang berinteraksi langsung dan harus digital. Terus bagaimana kita harus mengemas ya, untuk semua orang juga tahu apa yang kita sedang perbuat. Aku berpikir bahwa kerja kolaborasi adalah kerja yang bisa untuk menyatukan bagaimana
karya dan produktivitas kita bisa dilihat oleh semua orang. Ini yang mencoba aku melihat ada sangat-sangat terpuruk, semua pameran harus dari rumah. Panggung teater harus dari rumah. Siap atau tidak siap, kita harus siap. Zamanlah yang menentukan untuk kita siap. Tinggal bagaimana kesiapan kita dalam mencoba masuk ke dalam sebuah ruang digital yang memang ada yang sudah bisa, ada yang belum bisa. Ini kan kita juga harus belajar juga pada yang bisa walaupun dia masih muda gitu kan. ini juga sebuah bagaimana menyatakan sebuah kesiapan. Walaupun gelagapan pertamanya mungkin ya. Ya walaupun ya. Ya jujur aja saya Jujur juga. aja. Aku coba membuat sebuah komunitas bersama Sihar, Ramses Simatupang, Fukar Lodak untuk menjawab itu, dan Mbak Pipin Putri dan Bang Joel Taher. Bagaimana kita mencoba masuk ke dalam sebuah kesiapan ruang yang memang harus kita siapkan. Format film ternyata yang memang lebih dulu sebelum ada pandemi mungkin sudah masuk dia. Untuk bagaimana merekam sebuah apa yang diperbuat, apa yang menjadi karya. Ternyata memang betul ketika harus dihadirkan, ada yang melukis, ada yang mengkameramenkan, ada juga yang menarasikan. Lalu ketika masuk ke dalam sebuah format digital, kupikir dia bisa terbang kemana-mana. Ini yang memang aku mencoba mempelajari pandemi. Tapi kan lagi-lagi bicara keterpurukan ekonomi, ya akhirnya kan terbelah kita. Ya. Satu sisi ingin berbuat, satu sisi juga ingin memikirkan dapur. Bagaimana kita mengimbangi? Ini yang memang sesuatu yang nggak mudah. Tapi aku berpikir keterbatasan bukan menjadi sesuatu yang terbatas, tapi bagaimana menjadi semangat untuk menciptakan semangat yang untuk tetap harus ya melakukan apapun yang harus kita perbuat ya lakukan. Ya aku pikir itu untuk sementara. Tapi mungkin begini, mungkin untuk masyarakat awam khususnya ya Mas Agus, untuk pembuatan film itu kan pasti tatap muka kan, maksudnya pasti ketemu, kemudian mungkin juga karena daripada artisnya, aktor, aktris, sutradara, kameramen dan sebagainya, itu kan berarti ada banyak orang, ya kan, ketemu pastilah. Itu gimana, maksudnya di era pandemi ini agak kesulitan apa atau sebenarnya bisa teratasi? Mungkin pas syuting bagaimana gitu loh. Saya bukan, makanya saya bilang tadi sedang masuk ke dalam dunia film. Sebelumnya aku berteater dan mempelajari seni rupa. Hari ini aku membuat film yang memang kalau bicara dapurnya, aduh sesuatu yang nggak mungkin, nggak akan mungkin. Tapi aku berpikir kita punya keterbatasan. Tapi apakah harus terbatas semuanya? Tidak ada yang kreativitas tidak terbatas sifatnya. Bagaimana dia menerjemahkan apa yang harus disiapkan dalam materinya? Ya, ini kan teman-teman seniman, ada Mbak Pipin, ada Bang Joel, yang memang kita nggak bicara angka, tapi kita bicara berkarya bersama. Itulah kolaborasi. Oke, genre seni ya. Ya, dengan berbagai disiplin ilmu yang sama-sama kita pelajari. Dan Fukar sebagai penata musik yang alhamdulillah semuanya selesai. Itu aku pikir itu ya itu tadi sekolah film kan mahal. Iya. Bagaimana juga membuat film juga mahal. Iya. Tapi kita bisa mengatasinya. Ya. Untuk tidak untuk tetap melakukan lah. Untuk tetap melakukan menjadi sesuatu dan bisa diputar
berdasarkan pandemi. Materinya adalah materi pandemi tentang Materi orang-orang kehilangan. Nah itu. Prestasi larung. Ada yang menarik. Pandemi kedua, virus lagi tinggi. Kita nggak mungkin bertatap muka. Tapi kita mendapatkan imun dan vitamin dengan berita kemenangan. Lalu kita bertatap muka untuk membagikan kebahagiaan bersama dan menang di Bogor. Sebagai festival film pendek Kabupaten Bogor. Larung menang di Bogor, oke. Sebagai apa? Ada 3 film terbaik, sutradara terbaik dan aktris terbaik. Itu yang. Dan itu luar biasa loh. Artinya di era pandemi, film Larung bisa menyabet juara. Ini bukannya hal luar biasa ya, Bung Siar? Mungkin ini kali. Ya memang luar biasa, tapi ya biasa-biasa aja lah. Ya Bung Siar, luar biasa ya. Film Larung juara di era pandemi seperti ini. Coba Mas Aisul mungkin bisa nambahkan. Oke, Mas Aisul, bagaimana tanggapan Mas Aisul terutama mungkin khususnya pelukis ya, pelukis dan Apalagi interaksi Mas Aisul pernah di HIPTA juga. Sekarang pun teman-teman masih berhubungan dan dia di Balai Budaya. Mas Aisul bisa tahu bagaimana dinamika para perupa selama pandemi dan dunia digital mungkin ya. Silakan Mas Aisul. Oke, terima kasih. Selamat siang. Salam budaya, salam Pancasila. Saya ringkas dengan salam Pancasila karena kalau tidak, Assalamualaikum, Namo Buddhaya dan lain-lainnya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sudah dipercaya sebagai narasumber oleh Mas Sihar ya dari anjangsana.id. Pertama-tama saya akan mengucapkan selamat berhari ulang tahun yang pertama yang sebetulnya jatuh pada 20 Oktober ya Mas ya. Semoga keberadaan anjangsana.id ini dapat memperkaya literasi di dalam berbagai bidang baik pariwisata, budaya, seni dan lain-lainnya. Sehingga bisa memperkaya pada kehidupan kita bersama. Menarik siang ini kita berbicara tentang sebetulnya clue-nya pandemi dan dunia digital ya tadi direspon oleh Mas Firman dengan dengan kebaruan-kebaruan yang ada di platform digital tadi melahirkan berbagai bentuk seni yang baru ya. Ada film yang berdasarkan clue-nya tentang puisi tetapi dinarasikan dengan berbagai hal, berkolaborasi dengan bidang-bidang seni yang lain. Mungkin saya berbicara atau ikut memberikan sebuah pengalaman pribadi saya selama pandemi yang hampir 2 tahun ini, yang tadinya kan kegiatan kesenian, kebudayaan itu banyak dikerjakan di luar ya, di luar rumah maksudnya. Walaupun seniman atau orang-orang kreatif itu kerjanya di rumah, tetapi dengan adanya pandemi itu beda gitu loh. Kita masuk lebih ke dalam lagi tentang kehidupan kita secara pribadi, ke dalam rumah itu sendiri sebagai filosofi, bagaimana rumah itu sebagai sumber mata air penciptaan kita. Kita menciptakan hal-hal baru, hubungan kita dengan keluarga yang lain menjadi lebih intens, lebih dekat lagi. Walaupun ya selama ini ya tetap dekat ya, tapi dengan adanya pandemi itu lebih mempererat hubungan kita di dalam hubungan-hubungan keluarga di dalam rumah itu. Walaupun di luar juga kita agak separate ya dengan prokes sama PPKM yang cukup ketat itu tadi. Saya pribadi sebagai seorang pekerja seni dengan adanya pandemi tidak berdampak negatif sih buat saya pribadi. Saya lebih produktif, baik seni rupa, menulis saya banyak, dan merespon apa-apa yang ada di rumah yang mau dibuang saya jadikan karya akhirnya. Produktif ya? Lebih produktif. Malah
saya pribadi loh ya, karya-karya ya banyak, tulisan juga banyak, yang menjadi antologi buku-buku yang tebal juga ya ada ya selama proses ini. Terus kemudian itu tadi merespon benda-benda yang tidak berguna di rumah menjadi karya seni rupa saya gitu, yang belum pernah saya keluarkan nanti. Mungkin nanti sebetulnya rencananya tahun ini saya menggelar sebuah open studio di rumah. Mix media Mas itu Mas? Enggak. Mix media. Mix media, tetapi mungkin pertengahan tahun depan nanti ya. Saya memang sengaja mengaktifasi rumah sebagai public area yang sederhana. Bisa untuk tempat kumpul-kumpul walaupun sebelumnya ya belasan tahun yang lalu sudah melahirkan banyak seniman di dunia seni rupa dan film ya. Ada yang menjadi pelukis profesional, ada yang membintangi film di Australia yang memang bom Bali 2 yang diproduksi di Australia itu dari tempat saya juga lahirnya sebagai pekerja seni. Tapi tidak mendapat izin untuk diputar di Indonesia. Itu salah satunya. Dan lain banyak hal yang bisa berkolaborasi dengan berbagai bidang. Itu yang sebagian yang saya kerjakan di dalam masa pandemi ini. Jadi tinggal kita ya, balik ke diri kita masing-masing bagaimana mensiasati dan menyikapi sesuatu yang terjadi di luar kita, karena bagi saya perubahan itu adalah sebuah keniscayaan, tidak bisa ditolak. Dan keniscayaan itu juga merambah kepada maraknya dunia digital ini. Mau tidak mau semua orang digiring ke sana. Ya ada sih orang yang menolak dengan keberadaan dunia digital itu sah-sah saja ya. Itu kan pilihan-pilihan, tetapi saya gaptek ya. Harus diakuin ya dengan sama Mas. Tetapi gini loh, dengan kegaptekan saya harus mengetahui zeitgeist zaman ini apa, semangat zaman ini apa. Ya dunia digital, dunia virtual. Kalau kita gaptek ya butuh asistensi dari anak-anak muda yang lebih menguasai, bisa tetangga, bisa anak, bisa. Saya banyak belajar dengan anak-anak muda tentang hal itu. Enggak ada salahnya kok. Memang jangan malu ya Mas, jangan malu ya. Memang bukan dunia kita. Lah kalau kita nggak mau belajar itu, kita pesan barang, pesan makanan, masa kita minta tolong sama tetangga? Betul. Ya kan, kasarannya itu semua lini kehidupan itu kita diajak, digiring masuk ke dalam dunia digital itu. Maka berproses kreatif juga kita paling tidak menggunakan lah sebagian dari semangat zaman itu apa. Itu sih. Itu dulu dari saya. Bung Fitano di sini juga hadir yang cukup produktif malah di masa pandemi, dan hadir di saat ini baru datang. Selamat datang Kak Fanny Poik bersama Mutia di sini. Ini cerpenis yang justru malah muncul, maksudnya saat pandemi tetap bernorbit di karya-karya cerpennya nih. Di Kompas berapa kali dibuat. Jadi beliau malah lebih produktif. Kak Fanny Poik itu Nanti mungkin kita undang ke sini ya. Iya, bisa. Oke, mungkin sebelum itu saya pribadi mau ke Pak Taufan Bakri sebagai pengamat budaya dan politik di DKI Jakarta. Jadi tadi Mas Aisul sampaikan bahwa di era pandemi justru malah lebih produktif. Banyak karya-karya justru datangnya dari barang-barang di rumah yang sudah tidak terpakai. Mungkin dulu kebanyakan jalan-jalan. Sekarang jadi fokus ya Mas. Kemudian Mas Agus Firmansyah di era pandemi dengan film larungnya justru menjuarai di Bogor kurang lebih. Nah, menurut Pak Taufan Bakri sebagai pengamat budaya dan politik dari DKI Jakarta, bagaimana tanggapannya? Yang kita tahu di luar pandemi ini berdampak kepada seluruh sektor ekonomi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Senang berkumpul dengan para sahabat seni dan pekerja seni. Dua hal yang menarik Bang Sihar dari kegiatan ini. Pertama, selamat ulang tahun kepada Anjang Sana. Tepuk tangan dulu nih. Yang kedua adalah kalimat kreativitas pekerja seni budaya di era pandemik ini.
Kalau kita bertanya pada situasi pandemik di Jakarta ini, sekarang levelnya sudah turun menjadi level 2. Lalu dampaknya bagi pekerja seni bagaimana? Bung Sihar dan yang lainnya, 40.000 pekerja seni ini berdampak luar biasa. Mereka terpapar semua, bukan terpapar COVID, tapi terpapar kantongnya. Kantongnya itu sekarang dompet kulit ketemu kulit. Nah, Jadi berdampak dompet ya Pak Tovan ya. jadi kalau kulit ketemu kulit, kreativitas apa dalam rangka cipta, rasa, dan karsa ini? Kalau yang kaos hitam memang udah mengibarkan bendera hitam nih ya. Jaya terus ya Pak. Jadi berkreativitas. Tapi bagi 40.000 pekerja seni ini suatu dampak yang luar biasa. Pekerja seni ini bukan hanya yang melukis, yang sastrawan, tapi ada pekerja seni yang bidang dekorasi, pengantin, dan lain sebagainya. Itu betul-betul 3 kali mereka melakukan demo di kantor kita di Balai Kota itu menyatakan kapan COVID ini selesai. Mas, jangan tanya saya, tanya virusnya kapan kamu mau pergi gitu. Jadi kita tanya Karena virus ya. sudah pakai jampe-jampre, pret dung pret, kodok disangka kampret, COVID pergi, biar dompet dapat lagi katanya. Tapi enggak terjadi juga. Tadi saya ngobrol-ngobrol sama ketua atau pengurus ya di sini Pak. Pak Ismail, betapa sulitnya membayar listrik. Kalau sudah gedung ini sulit dibayar listrik, bagaimana listrik yang di rumah? Jadi kita 2 pertanyaannya. Kreativitas itu adalah gerak naluri kita dalam rangka memunculkan produktivitas. Siapa yang mau terlepas dari situ adalah orang-orang yang mau bergerak ke arah yang lebih baik lagi. Sentrifugalnya ya ditutup. Saya ngomong sama Pak Gubernur, ini kalau setahun lagi meninggal nih semua pekerja seni ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un nih. Kenapa? Dapurnya. Kalau satu pekerja seni itu beristri, maka di belakangnya minimal 2 atau 3 anak. Maka harus, kalau 2 berarti ada 4. Kalau istrinya 2 lumayan tuh. Kalau istrinya 2, saya yakin kalau pekerja seni 2-3 biasa itu. Tapi kita harus maklum bahwa pekerja-pekerja seni ini harus mampu berkreasi. Nah, saya bersama sahabat-sahabat saya dari pemusik jalanan atau kita berdomisili di Bulungan, kita mau coba nih. Kelompoknya Pak, sebutkan aja. Nah, Pak Ustadz, nama kelompok kita apa Pak Ustadz? Nama kelompok kita apa? Kelompok kita namanya apa? Kelompok Masas. Bukan pijit ya, bukan pijit Masas. Bukan. Pesan itu Pak Misal. Jadi, kalau memungkinkan kita mulai pelan-pelan. Saya punya Taman Ayodhya yang teater boleh kita bergerak dengan teater. Ruangan ini bisa bermanfaat untuk apa? Mulai pelan-pelan berkolaborasi. Supaya kocek itu mulai ada gitu. Nah, kedua dari sisi kebijakan harus kita tegur pimpinan-pimpinan kita bahwa Pak, kita pelaku seni ini akan bergerak dengan mengikuti prokes. Yang ketiga Pak, ini pengguna gadget ini hampir 120 juta orang memakai. Ini informasi dari Kominfo nih Pak. Jadi begitu banyaknya pasar kita, ada 120 juta orang pengguna. 120 juta ya Pak. 120 juta. Jadi orang bisa saja nih, saya aja pegang 2 nih. Mungkin akan lebih. Jadi seniman itu harus sudah merubah pola pikir, pola tindaknya,
menuju ke arah masa depan yang kira-kira terlepas dari gaptek atau tidak, seleksi alam akan bekerja, Pak. Kenapa saya katakan seleksi alam akan bekerja? Kalau tidak ikut teknologi ini, maka para seniman selesai sudah. Gimana ekspresi diri kita ditampilkan dengan dunia digital? Jadi memang kita grup tua, Pak. Ini generasi kita sekarang adalah generasi Z yang umurnya sekarang adalah 20 tahun. Nah, inilah yang harus kita imbangi dengan kemampuan kita di dalam berkreasi. Nah, saya yakin betul Anjang Sana ini harus mampu nih masuk kepada sasaran yang bisa menghasilkan kreativitas baru, karena barang seni itu nanti dibelinya melalui dunia online. Apaan sih itu barang seni? Apa aja? Kreativitas kita dalam berbentuk barang seni. Sekarang ada apa tuh? Mola ya. Mola ya kan? Mola. Mola itu sekarang bioskop-bioskop tutup. Tapi Mola mau memberikan kepada kita tontonan di rumah dengan membayar. Jadi ini kreatif yang baru nih dari dunia teater ataupun pelaku film. Bioskop-bioskop walaupun sekarang sudah muncul, tapi Mola sudah memunculkan produk seni yang bisa ditonton, kita bayar. Anjang Sana mau nggak lihat seperti itu potensi? Mungkin memerlukan industri yang berat dan membutuh finansial yang cukup berat, tapi coba mulai. Bagaimana tontonan-tontonan itu melalui dunia maya ini dibayar dengan kemampuan. Mungkin itu menjadi PR pimpinan umum Anjang Sana.id ya Pak Taufan Bakri ya? Bukan Masih ada pimpinan umum? Bukan pimpinan aja, semua nih yang duduk di sini. Kita Semua harus di sini. merubah pola pikir kita. Dunia lukisan pun tidak akan dipamerkan di dinding-dinding ini saja. Tapi bagaimana kita membuat dunia digital, pameran lukisan, mungkin sudah dilakukan ya, tapi harus kita sebut gerakan digitalisasi bagi pekerja seni dalam rangka memperlihatkan produktivitas. Pak, tepuk tangannya buat diri kita sendiri untuk semangat. Ayo maju gitu. Kenapa? Karena nanti orang mau melihat lukisan itu harus bayar, Pak. Di dunia digital itu. Kita cari sponsor, kemudian pameran lukisan orang-orang terkenal di dunia itu. Yang menonton akan tertarik pulsanya sekian, dikumpulkan makin banyak. Yang melihat, maka keuntungannya makin ada. Terobosan-terobosan ini tidak bisa kita tidak hindari. Dan harus siapa yang ahli teknologi ke depan, seperti digambarkan oleh Alvin Toffler. Pak, ingat seorang futurolog, Alvin Toffler bilang, siapa yang menguasai dunia digital ke depan, dialah yang menguasai dunia. Nah, itu ada Taiwan dari Cina tuh, menguasai digital. Bayangkan kekayaannya luar biasa. Jadi kita harus kuasai digital ini. Jadi pekerja-pekerja seni pun demikian, walaupun kita di jalanan, ini teman-teman saya, dia bernyanyi di jalan, nanti kita virtualkan, bisa kita dagangkan. Sementara itu dari sana, silakan. Jadi itu dari Pak Taufan Bakri, mungkin aplausnya ya luar biasa.